Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd. Para jamaah, para salikin, para murid, mari mengawali ngaji qalbu kita pada pagi hari ini dalam kitab Tajul Arus. Lebih dulu kita memanjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat karunia dan ma'unahnya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkhidmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu di akhir Ramadan kita harus berbanyak zikir dan kita bersyukur biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, pengikut, dan juga kepada kita umatnya hingga yaumil akhir. Dan dimohonkan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah semuanya yang saya hormati, khususnya pada guru-guru saya, para alim, para ulama, izin dan mohon ridhonya saya mengaji kitab ini, dan ini dalam tujuan menjadi bekal kita mempersiapkan diri sebagai arus sain yang mempersiapkan perjalanan menuju Allah. Karena itu para salikin, mari kita lanjutkan. Setelah di akhir hari Ahad yang lalu kita membicarakan beberapa perumpamaan hubungan antara hamba dengan Allah, dan beberapa event seperti halnya hubungan antara pekerja dengan tuannya atau budak dengan tuannya. Itu zaman itu sudah memang masih ada hubungan seperti itu. Di akhir kita disebutkan fad-dunya darullah wal ajiru huwa anta. Jadi dunia ini milik Allah, pemiliknya, sang tuannya itu Allah Al-Malik. Wal ajir, dan pembantu Allah di dunia ini, buruhnya Allah itu adalah kita, ya. Intinya cuma satu, al-amalu wa ta'at. Kita diminta ta'at, satu khusus saja. Satu-satunya Allah menciptakan kita itu tujuannya adalah ta'at. Kalau sudah ta'at, wal ujratu hiyal jannah. Dan balasan kita kalau ta'at itu adalah akhirat. Kira-kira itu di akhir hari Sabtu yang lalu. Karena itu para jamaah, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadunya wa mithalul 'abdi ma'allahi ta'ala kama thal 'abdin amarul malik ayyukima fi ardi kadza wa yuharibu fiha al-'adu wa yujahidu fiha. Fa ma'lumun annahu idza amara bidzalik abakhalahu ayyakula min makhazinatil ardi bil amanah.
Syekh Tajuddin mengatakan para salikin dan para jamaah, famithal 'abdi ma'allah ta'ala, hubungan hamba dengan Allah diibaratkan kamatal 'abdi amrahil malik ayyukima fil ardi kata. Jadi diumpamakan seperti adanya amarahul malik, ya, ada seorang raja atau bupati lah atau gubernur, ya, atau presiden. Raja ayyukima, raja itu ayyukima memberikan sebuah otoritas fi ardi kada, kamu tinggal aja di sini. Fi ardi kada, kamu tinggal aja di dunia ini, di tempat ini, di provinsi ini, di kota ini, di RT RW inilah, katakan gitu. Itu pimpinan kita mengatakan. Wa yuharibu fihal aduwa wa jahidu fiha, maka dengan demikian kita diperintah oleh raja, di situ itu ada musuh. Wa yujahidu tahu, kamu harus berperang fiha untuk melawan musuh-musuh kamu itu. Ya, tentu kita sebagai pasukan, sebagai rakyatnya kan harus patuh kepada pimpinan. Tentu famaklumun annahu idza amar badzalik, kalau Allah memberikan perintah seperti itu, ini Allah, ini raja aja seperti itu, pimpinan seperti itu juga, famaklumun, maka bisa dimaklumi kalau seorang pimpinan, raja, ratu, apalagi Allah memerintahkan kita untuk merangi musuh, abalahu ayyakula min mahariba ma'azini tilkal ardu bil amanah, maka dengan demikian raja itu, pimpinan itu memberikan izin, ya, kepada kita untuk apa? Ayyakula, ya, kita itu diberi kewenangan. Ini loh kuncinya, ya, ini kunci gudangnya. Kalau yakula, kamu makan ambil, ya, kamu makan ambil. Annahu idza mardalik, ya, min hazinin, dan itu semua harus kamu lakukan secara amanah. Jadi raja itu memberikan kewenangan, ini kalau kamu makan, ini kalau kamu kuat, ya, makan dan lakukan perjuangan itu, jangan pernah mengecil atau mengendor. Udah perlengkapan sudah saya kasih kok, kira-kira oleh rajanya. Begitu juga oleh Allah, ini semua sudah saya persiapkan perjuangan kamu, gitu. Dan bil amanah, semua itu harus kamu lakukan dengan aman, dengan amanah. Mengapa? Liyasta'ina bi ala muharabatil aduwun, agar ini semua bisa tertolong atau menolong muharabihu dalam merangi aduwun, musuh-musuh kamu itu. Jadi kalau pemimpin yang bagus menyuruh anak buah itu sudah disertai dengan hal-halnya itu. Bukan kamu berangkat tapi nggak dikasih perangkatnya. Nah, ini pemimpin yang bagus, raja yang bagus begitu. Kamu tinggal di sini, ini gudangnya, silahkan makan, dan kamu biar kuat untuk berperang. Nah, wa kadzalikal ibadu amarahul haq subhanahu wa ta'ala bi muharabatin nafsi wasyaitan. Wa kadzalikal ibad, dan begitu juga al ibad utawi hamba kawula seperti kita ini, amarul haq diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bi muharabatin nafsi wasyaitan. Tiada lain adalah untuk memerangi nafsu-nafsu kita itu, wasyaitan, dan syaitan. Seringkali Bapak Ibu sekalian, kita bukan memerangi, bahkan lupa pada yang memerintah, Allah. Bahkan sebaliknya, justru kita itu mengumbar hawa nafsu, ya, membiarkan begitu saja nafsu-nafsu amarah, ya, natikoh yang jelek itu, ya, itu bersemayam di hati dan otak kita, dan itu wasyaitoni, berarti kita bergelindang, bekerja sama dengan syaitan
Padahal perintah Allah, perangi itu syaitan, perangi itu nafsumu. Tapi kita itu masih asyik justru apa? Seringkali mengumbar hawa nafsu. Ya. Dan bahkan syaitan diajak berteman. Nah, wa mujahadi liqouli ta'ala, mengapa kita diminta bermujahadah dan kita bersungguh-sungguh tadi di dalam berperang melawan setan dan nafsu itu? Karena sesuai dengan liqouli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadihi wastaba'kum. Jadi dengan demikian Allah berfirman, wajahidu fillahi, maka kamu sungguh kamu harus berjuang ya fillah, di dalam jalan Allah, bersama Allah itu haqqa jihadihi, dengan sebetul-betulnya jihad. Wastabakum, dan demikian kamu itu akan bisa melakukan apa? Bisa kamu sungguh Allah itu akan memilih Anda kalau kita menang. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, kalau kita bersahabatnya dengan setan dan nafsu, berarti kita bukan yang menang. Padahal disebutkan wastabakum, itu berarti haqqa jihadihnya itu kalau kamu benar-benar akan memilih kita. Nah, jadi kita diminta perang. Itu ada musuh. Kamu itu nafsu kuat, nafsunya ada. Kok kamu nggak kuat nafsu? Berarti kita tidak mengikuti perintah Allah. Kalau tidak mengikuti perintah Allah dan berhubungan dengan setan sehari-hari kita, berarti kamu itu tidak mengikuti saya, kata Allah, dan saya tidak memilih kamu. Kamu bukan pilihan buat saya. Ya, kamu itu bukan pejuang tapi pecundang, kira-kira gitu kan, dalam konteks kehidupan sehari-hari. Itu ya Bapak sekalian, intinya itu. Allah telah memberikan sesuatu bekal di dunia ini untuk wajahidu fisabilillah. Tadi biasanya kalau orang tasawuf ayatnya selalu itu yang dibahas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beraman, bertakwalah kepada Allah. Wajahidu, dan wabtahul wasilah, carilah oleh betul wasilah, guru ilmu tarekoh ya, menuju saya, kata Allah, menuju saya, tenanan. Wajah itu kamu itu harus berjuang bersungguh-sungguh ilahi, artinya jalan menuju Allah, mencari guru, mencari tarekoh, mencari amalan yang betul-betul menuju Allah itu fisabilillah la'allakum tuflihun, agar kita di dalam perang itu menang. Agar kita menang, dan Allah sudah berikan bekal untuk menang. Di firman lain Allah juga berfirman, wa qala ta'ala innas syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwan. Allah berfirman, innas syaitan, sesungguhnya syaitan, lakum, munggui kita semua, bagi kita semua itu aduwwun, musuh yang nyata. Ya, wat fattakhidhu aduwwan, maka dengan demikian kamu harus menjadikan syaitan itu musuh. Lah kita enggak ya, kita masih mentolerir hadirnya setan dengan perilaku-perilaku yang bisa melupakan kepada Allah. Padahal setan itu pasti amarah bisu. Setan itu selalu mengarahkan pada amalan-amalan yang jelek. Saya lanjutkan para salikin rahimahullah. Wa qala al-muallif fi hadzal kitab falamma amara al-'abda bi muharabatihi adina lahu ayyatanawala min manabitil ardi masta'inu bihi ala muharabatis syaitan. Ini adalah falamma, jika Allah sudah amara al-'abdu, memerintahkan abdunya bi muharabatihi, dengan untuk memerangi setan tadi, adzina lahu ayyatanahu minal manabil ardi, maka dengan demikian Allah mengizinkan kepada hambanya itu untuk memperoleh apa? Manabil. Ya, manabil itu
tetumbuhan, tanaman, hijaunya dunia ya, ardih yang ada di bumi ini. Kamu perang, tapi ini lo tak kasih dunia, ini lo tak kasih bekal, makanan, biar kamu kuat, biar kamu bisa jalan. Untuk apa? Memerangi setan. Lah ini dikasih dunia malah berkawan dengan setan. Dirinya disetir oleh nafsu, bukan disetir oleh qalbun, oleh hati. Ini yang terjadi kan seperti itu kan. Namanya ad-dunya mazruratul akhirah itu ini. Bukan ad-dunya lid-dunya, bukan. Dunia itu mazruratul akhirah, tanaman bekal untuk menuju akhirat. Lah ini tuh orang asiknya itu dunia lid-dunya. Dunia bermegah-megahan, senang, bikin rumah, kekendaraan, semua indah, semua bagus, tapi tidak langka untuk ilal akhirah, tapi hanya kesenangan di dunia. Ini salah. Jadi Allah memberikan ayatana wala minal madil ardh ini adalah untuk kamu itu bimuharabati, yaitu melawan setan itu. Jangan berkawan dengan setan. Nah, kira-kira kan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, masta'inu bihi ala muharabis syaitan, maka dengan demikian itu semua kami berikan Allah kepada kamu, wahai hambaku, wahai orang beriman, wahai kita semua. Untuk apa? Muharabat syaitan, untuk melawan setan, bukan berkawan dengan setan. Id lau taraktal ma'akala wal masrab lam yumkinka antakuma bitaatih. Bagaimana mungkin, wahai, karena Allah tahu kamu itu manusia, butuh makan, butuh minum. Kalau tidak saya kasih, ya, lam yumkinka antakuma bitaatih, kamu nggak mungkin taat itu kepada saya. Kamu butuh makan. Nah, karena itu dikasih bekal dunia, dikasih pekerjaan, dikasih rezeki, dikasih uang, dikasih jabatan. Tapi uang, makanan, jabatan, kekuasaan, dunia ini adalah untuk memerangi itu loh, setan itu. Loh, kamu itu saya perintah memerangi setan, tak kasih bekal, kok malah kamu tidak menghadapkan diri kepada saya? Kira-kira gitu kata Allah. Kok malah kamu senang dengan saya kasih, bukan yang senang dengan yang mengasihi? Seperti halnya gini, kalau kita ya ada teman ulang tahun, kita kasih gift. Nah, yang dipuji-puji itu giftnya oleh yang kita kasih, tapi lupa pada kita yang ngasih. Itu gimana ya ini? Ini benar atau benar sih orang ini? Benar setengah benar, atau ini apa istilahnya, kumprung ya, amhakun. Lawang dikei loh, sing disenengi, sing dikei itu yang mengekei, bukan yang memberi. Nah ini loh, kamu itu perangi setan. Itulah terkama akal basmas dalam yukin, tadi tidak mungkin kamu taat. Wala antan hadal hikmati, maka dengan demikian, karena kamu sudah saya kasih, maka kalau tidak saya kasih, kamu nggak akan kuat. Tidak ada giat untuk berkhidmah kepada saya, ibadah pada Allah. Allah itu sudah tahu. Ukuran manusia butuh makan, minum, pangkat, kekuasaan itu sudah tahu. Tak kai iku, ben seneng, lek seneng ngibadah. Kalau sudah suka, demen sama saya, kata Allah, kamu khidmah kepada saya. Tapi setelah diberi ya ilmu, kekuasaan yang manfaat itu harus khosya'illah, yang bisa mendorong kita khosyah kepada Allah, takut pada Allah, tunduk pada Allah. Itulah ilmu kekuasaan dunia, jabatan yang bagus. Tapi sebaliknya, justru dikasih jabatan, dikasih uang, kok semakin jauh dari Allah, itu bukan ilmu yang bagus. Para salikin, mari kita lanjutkan. Wa qala al-muallif yadal kitab wa bima bi ulumiyya fit darain, amin ya rabbal alamin. Masih perumpamaan lagi ya ini sahabat. Wa mital abdi ma Allah kama malikin lahu abdun fa banadaran fa bahaja wa hassanaha
wa tawalla gharasaha wa kammalal mustahayati fiha fi ghairil mautin alladhi fihil abdun. Wa madul abdu ma'allah, diumpamano abdun hamba ma'allah sartani dan bersama Allah itu apa? Kamathali malikin lahu abdun, seperti diumpamakan raja yang memiliki budak. Ya, fa banadaran bayat wa hajjaha wa hassaniha. Nah, budak ini oleh rajanya, oleh ratunya fabanadaron, dibangunkan sebuah istana yang megah, ya, di dalam satu rumah yang megah, wabahajaha, dan diberi pepaisan, perhiasan yang bagus, ya, wahassanaha, dan diperbaiki catnya, ornamennya, interiornya, eksteriornya bagus semua, dibuatkan oleh tuannya, oleh rajanya itu. Wa tawalla gharasa kamalil mustahayati fiha, maka dengan demikian lalu raja menanam, sudah dikasih rumah bagus, bangunannya bagus, masih ditambah dengan apa itu tumbuh-tumbuhan, tamannya itu dengan sebaik mungkin. Dan itu semua adalah diperuntukkan oleh calon, namanya calon hambanya tadi, ya. Maka dengan demikian fi ghairil watil alladzi fil abid, dan ini adalah bangunan istana yang bukan biasa ditempati oleh abid. Biasanya namanya pembantu zaman itu budak, tidurnya kan tidak satu rumah dengan tuannya. Dia mungkin dibuatkan rumahnya sederhana di pojok, ya kira-kira gitu kan. Nah, dengan demikian wa yuridu ayyun qalahum ilaiha, maka raja itu pada saat tertentu menghendaki, budak, pembantu, ini loh sudah saya persiapkan, sudah persiapkan rumah untuk kamu. Nah, pertanyaannya untuk siapa? Budak yang bagaimana diberikan sebuah rumah yang mewah seperti istana, ada tanaman, taman yang indah. Atau idza kanat hadhihi inayatahu bihi, maka dengan demikian apakah Anda mengira hal itu di mana raja memperhatikan seperti ini? Nah, ini diperumpamakan. Nah, dengan demikian fima iddakhara lahum indahu wa hayyahu lahum ba'da rihlah, maka dengan demikian raja itu sangat senang kepada budak itu, dan itu dipersiapkan kepada budak itu adalah inayat badarih lah. Sebelum berangkat itu sudah dipersiapkan. Wah, ini nanti budak ini bagi yang akan saya kasih rumah bagus. Budak ini adalah yang akan saya kasih istana itu. Nah, artinya begini para sahabat, Allah sudah akan memilih. Oh, ini nanti orang ini akan masuk surga dengan begitu khalidina fiha abadan, di dalamnya mengalir susu, air yang begitu jernih, ya, kasurnya kasur babut, indah, senang, apa yang dikehendaki di dalamnya dikasih. Nah, padahal abdunnya itu disuruh perang dulu, ya, sebelum berangkat sudah dipersiapkan, ya, Bapak Ibu sekalian, ya. Ayam na'hum hahuna ayyatana walu min minanihi wa fadlat ta'amih. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, ayam na'hum, maka dengan demikian seorang habib itu di sana, ya, ayyatana waluma, yaitu dia akan mendapatkan tadi sesuatu, ya, setelah itu walu minanihi, sebuah kenikmatan yang luar biasa, wa fadlati ta'amih, dengan demikian fadilah sebuah anugerah makanan yang luar biasa.
Artinya kesempatan ini adalah hanya diberikan oleh budak hamba seperti kita nanti di umur akhir, kalau di dunia itu betul-betul ibadah pada Allah. Tapi kalau kita tidak, ya nggak dapat seperti itu. Ini diibaratkan tadi seperti tuan yang mempersiapkan kepada budaknya itu rumah istimewa, rumah istana yang sangat luar biasa bagusnya. Wa qad hayya alahumul al-adim wal fadlul jasim. Mengapa itu seperti dilakukan? Ini adalah sebuah qad hayyana lahum, sebuah anugerah, sebuah hadiah yang sangat luar biasa lahum kepada hamba, kepada kita umatnya di dunia itu yang taat. Kemarin kan sudah kita bicarakan kan, wal amal taat wal ujratu hiyal jannah kan. Dengan itu yang akan peroleh wal fadlil jahim, maka dengan demikian kita akan mendapatkan anugerah yang agung kepada budak tersebut. Dengan kita semua mau kira-kira mendapatkan seperti itu? Atau kita mendapatkan rumah tapi yang compang-camping misalkan, ya, rumahnya sederhana, jelek, reot, ya, rumah tipe S7 ya, M7 atau selonjor saja susah itu dulu itu. Ada tipe 21 itu dulu ya, zaman dulu itu kan dikenal seperti itu kan. Jangan, kita harus minta seperti tadi itu. Caranya taat, ya, menuju doa Allah. Oke, nah karena itu para salikin, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain amin ya rabbal alamin. Wa kadzalikal ibadu ma Allah ja'alahum fid dunya wa hayya 'alahumul jannah fala yuridu ayyamanna minad dunya walakin yuqimu bihi wa wujudahum faqala ta'ala kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Jadi seperti inilah, begitu juga diumpamakan hubungan antara abid hamba kepada Allah, ja'alahum fid dunya wa hayya 'alal jannah, maka orang itu akan menjadikan dunia itu untuk bersama-sama di akhiratnya itu bagus. Orang yang taat tidak akan hidupnya di dunia itu susah, nggak ada. Karena itu ja'alahum dunya, di dunia itu ciptakan untuk kita wahayyalahum jannah, untuk mendapatkan nanti mempersiapkan nikmatnya surga. Fala yuridu ayyan mahum minad dunya, maka dengan demikian kamu Allah mendaki kamu itu manfaatkan dunia ini, bangun nek akhirat, bangun sik nek akhirat, nek dunia. Kamu nanti ada istana, bangun dulu masjid. Kamu nanti dapat istana yang mengalir, sukalah memberi sedekah pada orang lain. Mumpung ini bulan Ramadan ya. Jadi siapa yang belum zakat mal, zakat fitrah, kesempatan ini. Itu berarti kita membangun rumah nanti di surga, ya, di surga. Nah, kalau itu semua harus kita lakukan. Kan banyak ambil zakat, termasuk di pondok sini ada ambil zakatnya juga. Walakin muqimu bihi wujudakum, dan dengan demikian kamu kalau seperti itu maka kamu bisa mukimun, bisa berfungsi ya dalam hal di dunia ini untuk bisa tegak lurus sebagaimana wujudnya kita itu adalah tiada lain adalah untuk taat, untuk ibadah. Disebutkan faqala ta'ala kulu minat thayyibah wa a'malu sholihan, karena itu di dunia itu kulu minat thayyibah, makanlah yang thayyibah, halalan thayyibah, ya, jangan yang subhat, ya, wa'malu sholihan, dan beramalah yang baik. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di ayat lain juga disebutkan seperti itu, wahai manusia, kulu makanlah minnat thayyibah, dari hal yang baik yang halal,
Ya, jangan yang subhat, apalagi yang haram. Marozaqnakum, dari rezeki yang saya berikan kepada kamu itu. Nah, artinya dunia itu adalah diperuntukkan buat kita semua ini untuk beribadah. Sesi pertama ini bisa mendapatkan maunah dan ada sesuatu yang kita ambil ibrah dari apa yang ditulis oleh Syekh Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Alhamdulillah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.